Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Lause harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Dan hari ini Lause sangat bersuka cita boleh ketemu lagi dengan adik-adik sekalian. Dan hari ini kita mau bernyanyi bersama, kita mau bersuka cita. Dan terlebih hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yanti. Untuk itu kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyi dengan bersuka cita yang mengatakan kasih pasti lemah lembut. Ayo adik sama-sama kita nyanyikan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Sekali lagi adik-adik, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik, mari kita satukan hati, mari kita lipat tangan, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih menyertai setiap kami. Sepanjang minggu ini Tuhan setiap menolong kami, Tuhan setia menyertai setiap kami. Bahkan kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan nafas hidup yang segar. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman untuk bersuka cita, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi adik-adik, kita akan bernyanyi bersuka cita. Mari semuanya Lause ajak untuk bangkit berdiri. Oke, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu untuk bergembira yang sangat bergembira, yaitu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
pada. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lauseyanti. Untuk itu adik-adik, Alkitabnya disediakan. Untuk papa mamanya boleh menyediakan Alkitab untuk anaknya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Yuk bareng-bareng adek, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, senang bertemu dengan adik-adik pada minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa dapat hadir dan mengikuti ibadah kami ini walaupun secara virtual ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, bila kiranya firman yang disampaikan agar kami dapat mengerti dan dapat menjadikan pedoman di dalam hidup kami ya Bapak. Bapak yang baik, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapak. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan saja. Amin. Adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Wah, tentu saja semua kabarnya baik ya adik-adik. Saya harap adik-adik semua baik. Bagaimana nih setelah ada yang sekolah nih secara onsite yang udah tatap muka nih? Bagaimana perasaannya adik-adik? Wah, pasti ada yang bahagia ya adik-adik, sudah bisa bertemu teman-teman. Tapi tetap harus jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap pakai maskernya atau pakai face shield-nya. Kalau bisa tetap harus pakai maskernya. Walaupun pakai face shield tapi harus pakai masker adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, adik-adik, saat ini Losa ingin menceritakan kepada adik-adik. Losa mempunyai seorang teman. Teman Losa itu namanya Bambang adik-adik. Nah, Bambang itu kalau misalnya udah pulang sekolah itu, palingan dia langsung cuci tangan, langsung masuk kamar, main HP atau kerjain tugas. Pas udah masuknya makan siang nih, jam 12 siang adik-adik, nah, temannya mamanya Bambang manggil, Bambang, saatnya makan siang. Iya mah. Sigap adik-adik Bambang. Akhirnya Bambang pun langsung ke meja makan adik-adik. Ayo makan sekarang. Tetapi ketika Bambang melihat makanan yang ada, itu adanya bihun goreng adik-adik. Ya, Bambang pun langsung mengerutu kepada Mama. Ma, kok masaknya bihun goreng sih, Ma?
kan Bambang gak suka bihun goreng katanya. Lah, jadi kamu suka apa Bambang katanya? Apa yang kamu yang ada yang dimakan? Enggak mau, aku maunya makannya ayam goreng tepung. Wah, ayam goreng tepung nih. Dia pengennya ayam goreng tepung adik-adik. Ya udah makan aja kata mamanya. Enggak, aku udah mau, aku gak mau makan kalau misalnya nggak ada ayam goreng tepung. Ya jadinya dia nggak mau makan adik-adik. Dan teman Losu juga ada nih adik-adik, namanya Rina. Saat pandemi gini kan kita nggak bisa nih untuk pergi ke bioskop, atau kita nggak bisa untuk kalau kita main di Kids Station dengan sebebas mungkin. Pasti mama sama papa membatasi untuk kita untuk pergi keluar. Nah, Rina ini anaknya karena udah biasa untuk pergi keluar, tiba-tiba saat itu dia tidak pergi keluar, langsung merasa bosan, ayolah kita pergi, mengerutuk terus pengennya keluar. Tetapi mamanya jelasin tidak boleh karena ini saat pandemi. Tapi masih juga dia mengerutuk adik-adik. Nah, dari cerita Bambang dan Rina, baik tidak sih adik-adik ketika kita misalnya tidak diikuti apa yang kita mau, apa ketika kita lagi misalnya kita pengen ini, tapi ternyata nggak dapat nih gitu. Kita mengerutuk, kita marah, kita ngeluh. Baik nggak sih marah-marah gitu, apalagi sama orang tua? Tentu tidak ya adik-adik, tidak baik mengerutuk begitu. Misalnya jika adik-adik tidak senang atau apa, coba diomongin dengan baik-baik. Nah adik-adik, ada satu bangsa adik-adik, dia suka mengerutuk aja. Udah dikasih Tuhan tetapi mengerutuk aja, ada aja yang kurang. Gak pernah pas, sih ada aja yang kurang. Bangsa apa ya adik-adik? Iya bener adik-adik, bangsa Israel. Nah saat ini kita akan belajar dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Boleh dong dibuka Alkitabnya, boleh mama papa dampingin anak-anaknya untuk memegang Alkitab, untuk membuka Alkitab biar kita bisa baca bersama-sama. Oke, sudah dipegang Alkitabnya adik-adik? Saatnya kita baca. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah adik-adik, saat ini kita akan mempelajari tema dengan jangan bimbang. Adik-adik, kita dapat melihat bagaimana ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan adik-adik. Melalui apa yang sudah terjadi sebelumnya atas kehidupan mereka, sampai pada saat nas ini, mereka itu adik-adik sudah 4 kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Yaitu ketika mereka dikejar tentara Mesir, air pahit di Mara, meminta daging dan roti di padang gurun Sin, dan sampailah pada nas bacaan ini, mereka bersungut-sungut karena tidak ada air. Jadi ceritanya adik-adik, Nabi Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka tidak mendapatkan air sama sekali,
Emang mereka di situ saat itu mereka kehausan adik-adik. Akhirnya mereka marah. Mereka mengerutuk kepada Tuhan. Dan mereka juga berkata kepada Musa adik-adik. Mereka punya pikiran nih. Wah, jangan-jangan Musa ini ingin membunuh kita di sini. Mereka sampai berpikir bahwa Musa itu ingin membunuh mereka. Orang sebanyak pun semakin keras berseru. Dan akhirnya juga Musa sampai ketakutan adik-adik. Akhirnya Musa pun berdoa kepada Tuhan. Kata Musa kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Sudah sampai ketakutan sekali Musa memohon kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan sama Musa. Dan kata Tuhan apa di ayat 5 adik-adik? Kata Tuhan, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Dan akhirnya Musa pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan kemudian memberikan perintah supaya Musa tetap memimpin bangsa Israel dan memilih beberapa orang untuk menyertai Musa menuju ke Gunung Horeb. Dan jangan lupa pula Musa pun akhirnya membawa tongkatnya adik-adik. Yaitu tongkat itu yang pernah dipakai Musa untuk membelah sungai adik-adik. Nah, akhirnya berangkatlah Musa dan tiba di Gunung Horeb. Di sana ia kemudian memukul batu karang yang dibilang sama Tuhan tadi. Pakai tongkat tadi adik-adik. Nah, akhirnya keluarlah air itu adik-adik. Air itu pun keluar dan mereka pun bisa minum adik-adik. Semua bangsa Israel pun minum ya adik-adik. Dan mereka pun kehilangan, hausnya juga akhirnya hilang adik-adik. Intinya adik-adik, Tuhan itu pasti selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan menjaga dan merawat kita. Tuhan tidak pernah untuk membiarkan kita kelaparan, kehausan. Tuhan pasti memelihara kita. Ya walaupun kadang kita suka mengerutuk, tapi Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan memelihara kita melalui orang tua kita yang selalu mengasihi dan merawat kita. Oleh karena itu adik-adik, tidak perlu melawan orang tua, karena melalui orang tua lah kita dipelihara Tuhan. Jadi jangan pernah mengerutuk karena apa yang kamu inginin tidak diterima. Jangan bimbang, jadi karena ini jadi aku bimbang lah, ini kerutuk sama mama sama papa. Tidak baik ya adik-adik. Nah adik-adik, saya ingin kasih kepada adik-adik firman yang bisa adik-adik hafal, yaitu boleh dibuka Alkitabnya di Mazmur 55 ayat 23. Boleh dibuka. Nah, kita baca sama-sama adik-adik. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikianlah firman Tuhan. Begitulah adik-adik yang harus adik-adik ingat. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, bentuklah kami menjadi pribadi yang lebih taat kepada Engkau dan lebih juga nurut kepada orang tua kami, tidak melawan kepada kedua orang tua kami ya Bapa. Kami tidak mau mengerutuk, tidak mau mengeluh seperti bangsa Israel ya Bapa. Tetapi kami mau Tuhan, ketika apapun kami mau, kami bicarakan dengan baik-baik kepada kedua orang tua kami ya Bapa. Bapa yang baik, pakailah kami Tuhan, biarlah kiranya kami selalu menyerahkan segala khawatir kami kepada Engkau, dan biarlah kiranya kami jangan bimbang Tuhan. Tuhan, kami berserah hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan saja. Amin. Nah, oke adik-adik, firman Tuhan kita telah dengarkan yang disampaikan oleh Lawaseyanti. Tentu adik-adik kita sangat semua diberkati. Ada banyak hal-hal yang
kita dapatkan. Oleh karena itu, untuk meresponi firman Tuhan dan juga sekaligus mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Ayo bersama-sama, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi bersama-sama, ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu lagi 2 minggu depan. See you.